Halo Mbak Ana, Mbak Anissa. Boleh di-invite teman-temannya masuk, Mbak? Oh, Mbak tolong di-invite teman-temannya masuk, Mbak. Biar bisa kita bahas, soalnya banyak hari ini. Jadi biar bisa cepat kita mulai. Iya, Mbak. Selamat datang, Mbak. Oke, kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan memasuki yang namanya drill UN. Jadi selama kurang lebih 2 bulan ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UN kalian nanti. Nah, perlu kalian ketahui, saya memohon kepada kalian semua, ketika saya memberikan soal ini, mohon tidak hanya untuk menunggu jawaban dari saya, tapi teman-teman, mbak-mbak sekalian, tolong silahkan dikerjakan juga soalnya, sehingga soal yang akan kita bahas setiap pertemuan itu bisa lebih maksimal. Nah, kebetulan
dalam 2 bulan ini kita akan menyelesaikan banyak soal. Nah, naskahnya sudah saya sudah punya naskahnya. Nanti akan saya share di kelompok. Jadi nanti saya akan beritahu pertemuan selanjutnya dari nomor berapa sampai nomor berapa dan soal yang mana yang harus kita bahas. Jadi yang saya minta kepada teman-teman semua sebelum pertemuan untuk kedepannya minggu depan, sebelum pertemuannya saya harapkan teman-teman semuanya sudah membahas soalnya terlebih dahulu, sehingga ketika kita membahasnya di kelas itu kita tidak mencari-cari jawabannya lagi gitu ya Mbak ya, bisa ya Mbak ya. Nah, jadi harus digarisbawahi, harus ditandai juga nanti ketika kalian UN saya tidak ikut serta untuk mendampingi kalian. Sekali lagi, ketika kalian UN di bulan April nanti tanggal 22 sama 23, saya tidak ikut serta mendampingi kalian. Jadi soal UN nanti murni harus kalian kerjakan sendiri. Jadi tolong ya, ini kita maksimalkan di dalam 2 bulan ini. Oke. Kenapa Mbak Ana suaranya? Mbak Ana, kenapa suaranya Mbak? Halo? Mbak? Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan satu paket untuk contoh soal untuk UN nanti. Nah, kurang lebih beginilah nanti soal UN yang akan kalian hadapi. Nah, jadi soal yang saya ambil ini adalah soal UN di tahun 2011. Nah, secara umum dari tahun ke tahun soal itu selalu istilahnya itu aja, dalam artian materinya itu aja yang diujikan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham dalam satu topik materi, itu kalian tidak perlu khawatir untuk menghadapi kemungkinan soal yang akan keluar gitu. Jadi di sini juga yang kita pelajari kurang lebih 8 bulan ini bersama, saya lihat soal-soal yang ada di sini juga tidak lari dari pembahasan kita, dan saya yakin juga dan di sini juga di soal-soal UN yang saya upload ini juga ada beberapa soal yang persis sama dengan soal yang kita bahas sebelumnya. Nah, kita kan udah pernah membahas soal-soal UN juga. Nah, jadi ada beberapa soal di sini, lumayan banyak juga, yang bentuknya persis atau sama dengan soal-soal sebelumnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian paham, bisa menguasai ini, saya yakin kalian juga bisa mengeksekusi soal-soal UN nanti. Bagaimana? Halo? 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 Oke. Jadi yang pertama kita masuk saja ke soal UN-nya. Yang pertama itu dari nomor 1. Nah, di nomor 1 itu ada soal tentang katanya setiap musim hujan tiba, beberapa kawasan di Indonesia sering dilanda banjir. Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan menjadi gedung perkantoran atau tempat usaha dan menimbulkan kelangkaan lahan resapan air terutama di perkotaan. Nah, selain Mbak Ana, siapa yang nggak bisa mendengarkan suara saya? Selain Mbak Ana.
Halo Mbak Santi, bisa dengar suara saya Mbak? Mbak, halo Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Risa bisa dengar suara saya Mbak Anissa, halo. Coba dulu ini Mbak Ananya diinikan dulu, suruh di offline kan dulu baru masuk lagi gitu. Tolong Mbak. Ya, selamat datang Mbak. Mhm. Bisa tapi putus-putus ya. Nah, oke. Jadi gimana solusinya? Ya udah, gini aja deh. Coba yang bisa didengarkan saja, yang tidak bisa nanti silahkan lihat YouTube-nya aja deh, nanti saya bagikan aja. Nah, jadi gini, yang bisa mendengarkan suara saya, tolong ini ya, tolong kalau ketika saya memberikan pertanyaan, tolong dijawab. Nah, di sini ada kita mulai saja. Nomor 1 dikatakan setiap musim hujan tiba, beberapa kawasan di Indonesia sering dilanda banjir. Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan menjadi gedung perkantoran atau tempat usaha dan menimbulkan kelangkaan lahan resapan air, terutama di perkotaan. Cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah coba yang 1D. Ada yang lain? Coba, ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ada yang lain. Oke. Alasannya kenapa, Mbak? Coba kasihkan alasan, ayo. Ayo dikasih alasan, yuk. Mbak Ana, alasannya apa, Mbak? Hmm. Oke. Oke, ya benar ya, bisa masuk akal ya. Jadi jawabnya adalah D. Ya, jawabnya adalah D. Nah, nomor 2. Nomor 2 di sini. Nah, soal ini sudah pernah kita bahas di soal yang sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa-apa saja yang menjadi masalah pokok ekonomi itu? Apa? Coba. Kita sudah pernah membahas ini tentang masalah pokok ekonomi. Siapa yang masih ingat apa-apa saja yang menjadi masalah pokok ekonomi? Ayo, siapa yang masih ingat? Kemarin itu sudah kita bahas masalah pokok ekonomi itu ada 3 kan? Ada 3 apa aja coba? Masalah pokok ekonomi itu kemarin kita bilangnya bahasnya ada 3. Coba, ada 3 itu kan? Nah, siapa yang masih ingat masalah pokok ekonomi? Kemarin di soal yang pertama kita bahas itu kalau tidak salah itu adalah nomor 3. Nah, iya. Oke, apalagi Mbak Kusnul? Selain produksi apalagi? Coba. Ada lagi? Konsumsi. Satu lagi apa? Apa lagi? Nah,
Jadi gini Mbak ya, saya belum meminta jawaban atas ini, atas soal nomor 2 ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya terlebih dahulu, perhatikan pertanyaan saya terlebih dahulu, karena ini pemahaman jauh lebih penting dibandingkan dengan jawaban. Sekali lagi saya ulangi, pemahaman jauh lebih penting dibandingkan dengan jawaban. Jadi kalau maksudnya seperti ini, ketika kita sudah memahami teorinya, maka jawaban itu adalah hal yang gampang gitu. Kalau jawaban itu bisa aja asal menebak-menebak gitu. Jadi yang penting itu, yang pertama itu adalah pemahaman. Nah, seperti ini tolong jangan pernah lupa lagi ya. Nah, masalah pokok ekonomi itu ada 3, yaitu seperti yang dikatakan Mbak Kusnul tadi, ada yang masalah produksi dan konsumsi. Nah, satu lagi yang menjadi masalah pokok ekonomi itu adalah distribusi atau penyaluran. Nah, di sini kenapa bisa dikatakan menjadi kenapa bisa menjadi masalah pokok ekonomi? Produksi itu bisa menjadi masalah pokok ekonomi, menjadi salah satu masalah pokok ekonomi. Yang pertama, ketika kita akan memproduksi sebuah barang, nomor 2 Mbak, ketika kita memproduksi satu jenis produk, kita harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk memproduksi barang tersebut, bagaimana untuk menciptakan suatu jenis produk. Nah, dan bagaimana untuk menambah nilai dari suatu produk tersebut. Nah, yang kedua, konsumsi. Nah, konsumsi di sini maksudnya adalah apa yang menjadi kegunaan benda tersebut. Nah, untuk apa? Untuk apa kegunaan benda tersebut? Yang ketiga, distribusi. Distribusi di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk menyalurkan barang tersebut atau produk tersebut kepada konsumen. Nah, sekarang ini tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka muncul lagi lah masalah ekonomi masalah ekonomi yang lain yang dikatakan dengan masalah ekonomi modern. Nah, masalah ekonomi modern itu yang pertama itu adalah apa dan berapa, apa yang akan diproduksikan, apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana untuk memproduksi barang tersebut dan siapa yang akan memproduksi, sumber daya apa yang akan digunakan, dan teknologi apa yang akan digunakan. Nah, kemudian masalah ekonomi modern yang ketiga adalah untuk siapakah kita memproduksi barang tersebut. Nah, jadi jawaban untuk nomor 2 apa? Nomor 1 jawabnya tadi D. Nah, nomor 2 jawabnya D. Ya, benar sekali. Jadi jawabnya itu adalah 2, 4, dan 5. Nah, jangan lupa lagi, tadi masalah pokok ekonomi itu ada berapa coba? Ada apa aja coba? Masalah pokok ekonomi tadi ada apa aja? Coba, Mbak Anissa. Masalah pokok ekonomi tadi ada apa aja? Oke. Terus masalah ekonomi modern apa? Masalah ekonomi modern apa? Nah, Mbak Ana, tolong ya diperhatikan apa yang saya katakan. Nah, jadi masalah pokok ekonomi itu ya Mbak Ana, masalah pokok ekonomi ini jangan sampai miss lagi, jangan sampai lupa lagi. Masalah pokok ekonomi itu ada yang namanya konsumsi, produksi, dan distribusi. Sekali lagi, masalah pokok ekonomi adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kemudian pertanyaan kedua saya, apa yang menjadi masalah ekonomi modern? Nah, apa yang menjadi masalah pokok ekonomi modern? Nah, masalah pokok ekonomi modern atau masalah ekonomi modern itu yang pertama boleh dicatat. Yang pertama itu adalah apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi. Sekali lagi, apa yang akan diproduksi dan berapa banyak yang akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana memproduksi, siapa yang akan memproduksi,
sumber daya apa yang digunakan, teknologi apa yang digunakan. Yang ketiga, untuk siapakah barang tersebut diproduksi? Untuk siapakah barang tersebut diproduksi? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke. Nomor 3. Perhatikan kegiatan-kegiatan ekonomi berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya, yang merupakan peran dari produsen adalah? Yang merupakan peran dari produsen. Apakah yang menjadi peran dari produsen? Coba lihat dulu satu-satu. Oke, Mbak Riri menjawab deh. Yang lain? Yang lain coba. Oke. Yang lain? Cuma Mbak Riri sama Mbak Ana yang ngasih pendapat. Yang lain bagaimana? Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi peran utama dari seorang produsen? Apakah yang menjadi peran utama dari seorang produsen? Peran utamanya apa? Sebagai penghasil barang. Ada lagi? Gimana cara menarik konsumen? Nah, peran utama seorang produsen itu adalah, dengarkan, peran utama dari seorang produsen itu adalah untuk memproduksi barang. Sekali lagi, peran utama dari seorang produsen adalah untuk memproduksi suatu barang ataupun untuk menambah nilai guna suatu barang. Sekali lagi, peran utama seorang produsen adalah untuk memproduksi barang atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, jadi kalau begitu jawabannya yang paling tepat apa? Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Budiah selalu memilih dan menawar barang-barang yang akan dibeli. Ini peran siapa? Menambah nilai guna suatu barang, Mbak. Nah, jadi nomor 1 itu apa? Konsumen. Dia berperan sebagai konsumen. Yang kedua, untuk menarik pelanggan, Rumah Makan Enak memberi diskon 10% untuk pembeli. Itu peran siapa? Produsen ya, Mbak. Nah, produsen. Yang ketiga, Top Tour dan Travel menambah jaringan usaha dengan membuka rumah makan dan penginapan. Itu apa? Produsen. Ya, produsen. Terus nomor 4, dalam membelanjakan uangnya, Mona selalu berpedoman pada skala prioritas yang telah disusunnya. Itu peran apa? Konsumen. Kemudian nomor 5, dengan memasang iklan, harga barang menjadi naik, namun tetap dilakukan oleh Pak Dibio untuk meningkatkan penjualan dalam keuntungan. Itu peran apa? Produsen atau konsumen? Produsen atau konsumen? Yuk. Produsen atau konsumen? Produsen. Ya, produsen. Jadi jawabnya yang paling benar apa?
Jadi yang jawabnya tadi yang benar antara 1 sampai 5, yang benar itu apa? D. Ya, D. Jawabnya adalah 2, 3, dan 5. Oke. Kemudian nomor 4. Nah, berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di situ. Kemudian dari ciri-ciri pasar dari ciri-ciri di atas yang termasuk ciri-ciri sistem ekonomi pasar adalah, nah, ekonomi pasar ini disebut juga dengan ekonomi liberal atau bebas. Nah, yang termasuk dalam ciri-ciri ekonomi pasar atau ekonomi liberal maupun ekonomi bebas itu apa? Nomor berapa? Coba. Apa-apa saja sih yang menjadi ciri-ciri ekonomi pasar? Apa-apa saja yang menjadi ciri-ciri ekonomi pasar? Apa-apa sajakah yang menjadi ciri-ciri ekonomi pasar? Coba. Yang menjadi ekonomi pasar. Nah, sekali lagi ya Mbak ya. Sekali lagi, pahami dulu teorinya, baru jawaban. Sekali lagi, pahami dulu teorinya, baru jawaban. Nah, saya kan masih bertanya, apa yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi pasar? Coba. Saya belum minta jawaban. Saya masih meminta ini teorinya. Ciri-ciri ekonomi pasar. Nah, persaingan bebas. Nah, sekali lagi, dengarkan. Nah, jadi ekonomi pasar itu disebut juga dengan ekonomi liberal ataupun ekonomi bebas. Nah, adapun yang menjadi ciri-cirinya, bentar ya. Nah, jadi yang pertama yang menjadi ciri-ciri dari ekonomi pasar itu adalah setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Sekali lagi, setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang modal. Yang kedua, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Sekali lagi, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Sekali lagi, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Kemudian yang keempat, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat. Sekali lagi, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta, bisa juga swasta. Kemudian yang kelima, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Sekali lagi, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Yang keenam, persaingan dilakukan secara bebas. Persaingan dilakukan secara bebas. Kemudian ada lagi, sebentar ya. Ya, itu saja. Nah, jadi yang pertanyaan nomor 1. Yang nomor 1 itu termasuk nggak? Termasuk nggak nomor 1?
permasalahan ekonomi dipecahkan berdasarkan kebiasaan. Tidak. Itu kemana? Coba. Sistem ekonomi yang bagaimana itu? Sistem ekonomi yang bagaimana? Coba. Sistem ekonomi yang bagaimana itu? Ayo. Itu termasuk nggak ke sistem ekonomi tradisional nggak? Yang nomor 1 itu. Itu masuk ke sistem ekonomi tradisional kah itu? Termasuk. Kenapa termasuk? Coba, kenapa termasuk ke sistem ekonomi tradisional? Kenapa Mbak Santi? Ya, karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan ya. Kemudian nomor 2, pemerintah menentukan aktivitas ekonomi. Itu termasuk nggak? Nah, jadi kalau itu yang nomor 2 itu termasuk sistem ekonomi yang bagaimana? Itu masuk ke sistem ekonomi yang bagaimana? Makro, yakin? Ya, benar Mbak Santi ya, sistem ekonomi komando. Ya, itu sistem ekonomi komando. Karena yang melakukan, yang menentukan aktivitas ekonomi adalah pemerintah. Nah, yang ketiga, pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. Pas kok Mbak, pas kok ya. Itu jangan lupa lagi ya Mbak ya. Yang ketiga, pasar merupakan fokus kegiatan ekonomi. Nah, itu termasuk kemana? Termasuk enggak? Oke. Yang kemudian nomor 4, adanya prinsip kebersamaan atau kolektivisme. Itu termasuk enggak? Ada enggak prinsip kebersamaan di situ? Termasuk enggak? Oke. Kemudian terdapat kebebasan memilih lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Itu termasuk enggak? Termasuk. Oke. Yang keenam, terdapat persaingan di antara pelaku ekonomi, terutama untuk menguasai pasar. Itu masuk kemana coba? Coba, itu termasuk atau enggak? Nah, jadi sekali lagi ya, nomor 6 itu termasuk kepada sistem ekonomi pasar. Nah, jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar? D, yakin? Yakin. Ya, jawabnya adalah D ya. Jawaban yang paling benar, yang paling tepat adalah 3, 5, dan 6. Jawaban yang paling tepat adalah 3, 5, dan 6. Nah, jadi yang nomor 4 itu tidak termasuk kepada sistem ekonomi pasar. Mengapa? Karena sistem ekonomi pasar itu adanya persaingan secara bebas. Jadi tidak ada yang namanya kebersamaan. Yang ada di sistem ekonomi kalau yang namanya pasar itu yang ada hanya persaingan, tidak ada kebersamaan. Jadi yang paling tepat adalah 3, 5, 6. Oke. Ada yang bertanya?
Oke. Nomor nomor 5. Ah, nomor 5 ini udah pernah kita bahas. Nomor 5 ini udah pernah kita bahas kan? Ayo. Coba. Ada yang masih ingat? Aduh, jangan lupa dong. Coba dulu dicari lagi yuk. Saya tidak akan mau ngasih ini dulu. Saya tidak mau ngasih ini jawabannya dulu. Silahkan dicari dulu dalam waktu 5 menit. Ayo. Dalam waktu 5 menit silahkan ditemukan jawabannya apa. Gak ada alasan lupa. Kalau lupa silahkan dicari buku, dibuka bolak-balik lagi kertasnya yang udah coret-coret. Ayo. 5 menit mulai dari sekarang. Yang harus kalian lakukan pertama, jika ada persamaan seperti ini, maka yang harus kalian lakukan pertama adalah untuk mencari delta Q sama delta P-nya. Nah, bagaimana untuk mencari delta Q sama delta P? Silahkan. Sudah? Berapa jawabnya? Udah dapat belum? Halo? Udah dapat jawabnya berapa? Halo Mbak? Mbak? Halo, masih ada orang? Mbak, masih ada orang, Mbak? Udah, berapa jawabnya, Mbak? Berapa jawabnya? Oh, silakan.
Kan P-nya, nah gitu. Nah, jadi kan ada di situ yang namanya perubahan harga. Ada di situ perubahan harga kan? Nah, berarti kamu harus menemukan yang namanya Q-nya dulu. Gitu. Gimana kan cara menemukan Q-nya? Nah, coba. Sebenarnya untuk mencari P di situ udah gampang, Mbak. Untuk di situ kan P-nya sudah ditentukan, ada yang namanya 100, ada yang 120. Di situ ada yang namanya, ada di situ P1-nya itu 100 sama ada P apabila harga berubah dari 100 menjadi 120, maka besarnya elastisitas penawaran adalah, berarti di situ P1 sama P2 sudah disebutkan, Mbak. Udah disebutkan P1 sama P2-nya gitu. Jadi tugasnya Mbak sekarang itu adalah untuk mencari Q-nya. Gimana kah cara untuk mencari Q-nya? Ayo coba. Gimana cara untuk mencari Q-nya? P di situ sudah disebutkan. Ada di situ P1 100 dan P2-nya 200. Nah, kalau begitu untuk mencari Q-nya berapa? Bagaimana untuk mencari Q-nya? Berarti Mbaknya harus memasukkan ke dalam persamaan yang disebutkan itu, yaitu Q sama dengan 100 ditambah 3P gitu. Nah, jadi di sini karena posisinya di sini tidak ada disebutkan Q1 sama Q2, jadi Mbak itu nggak perlu mencari yang namanya delta Q sama ataupun delta P. Jadi yang perlu Mbak masukkan di situ itu adalah P1 sama P2. Kemana dimasukkan, Bu? Itu ke persamaan yang itu yang disebutkan di situ, yaitu persamaan Q sama dengan 100 tambah 3P. Nah, dari situ nanti dari persamaan itu nanti maka kita akan menemukan itu Q1 sama Q2. Nah, setelah kita menemukan Q1 sama Q2, maka kita akan mencari yang namanya delta Q sama dan delta P. Nah, gitu. Jadi ketika Q1 sama Q2 sudah ketemu, P1 sama P2 sudah ketemu, selanjutnya yang harus kita temukan itu adalah delta P sama delta Q-nya gitu. Iya benar Mbak Ayu, P1 itu 100 dan P2-nya itu 120. Nah, jadi sekarang itu giliran kita untuk mencari yang namanya Q1. Nah, oke. Jadi gini ya, kita bahas aja ya. Kita bahas ya. Tapi janji ya, jangan lupa ini lagi ya. Jangan lupa ya. Oke? Nah, jadi di sini, nah, yang perlu kita harus pahami terlebih dahulu adalah tentang hukum penawaran. Nah, hukum penawaran. Nah, ada yang tahu hukum penawaran berbunyi seperti apa? Apa bunyi hukum penawaran? Apa hukum penawaran? Bunyi hukum dari hukum penawaran apa? Ada yang tahu, ada yang masih ingat hukum penawaran? Itu kalau tidak salah itu semester 4 itu dah. Semester 4 atau semester 5. Hukum penawaran. Nah, jadi kalau hukum penawaran itu berbanding lurus dengan harga berbanding lurus dengan barang yang ditawarkan. Namun kalau di hukum penawaran, harga itu berbanding lurus dengan barang yang ditawarkan. Kalau hukum permintaan bagaimana? Kalau hukum permintaan bagaimana? Kalau di hukum penawaran, harga dengan barang yang ditawarkan itu berbanding lurus. Nah, kalau di permintaan bagaimana? Ya, berbanding terbalik. Jadi hukum di penawaran itu berbanding terbalik. Nah, jadi hukum penawaran itu berbunyi apabila harga naik, maka barang yang ditawarkan akan naik. Dan apabila harga turun, maka barang yang ditawarkan bagaimana? Barang yang ditawarkan bagaimana?
sedikit atau turun. Nah, jadi kalau begitu hukum permintaan bunyinya bagaimana? Hukum permintaan. Nah, apabila harga naik, maka barang yang diminta bagaimana? Turun. Turun. Dan apabila harga turun, maka barang yang diminta naik. Nah, iya benar sekali. Nah, jadi dari soal yang tadi itu ada yang namanya elastisitas, ada katanya di situ elastisitas penawaran. Nah, jadi tadi fungsi penawaran itu tadi ada di situ dibilang Q sama dengan berapa? Q sama dengan 100. Bagaimana 100 ditambah P, 3P. Nah, kemudian P1 nya berapa? P1 sama dengan berapa? P1 berapa? 100. P2 nya berapa? 120. Nah, kita sudah mempunyai di sini. Ya, silakan, Mbak. Kita sudah memiliki di sini yang namanya persamaan fungsi penawaran. Ada yang namanya Q sama dengan 100 ditambah 3P. Nah, di sini juga kita sudah memiliki yang namanya P1 sama P2. Nah, kalau begitu apa yang kurang? Apa yang harus kita cari di sini? Ketika kita sudah memiliki fungsi persamaannya, kita sudah memiliki P1 sama P2-nya, apa yang akan kita cari selanjutnya? Coba. Apa yang akan kita cari selanjutnya? Q. Bagaimanakah mencari Q itu? Coba. Untuk mencari Q itu bagaimana? Coba. Nah, ya benar sekali Mbak Riri. Dimasukkan nilai P-nya. Ya, Mbak Riri benar ya. Untuk mencari Q, kita harus memasukkan nilai P-nya. Nah, jadi untuk mencari Q1 P yang mana yang akan kita masukkan? Coba, untuk mencari Q1 P yang mana yang akan kita masukkan? Yang 100 atau P berapa? Atau P berapa, Mbak? Atau P1, benar sekali. Jadi, untuk mencari Q1 sama dengan berapa? 100 ditambah berapa? Ditambah 3 dikali berapa? 100. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan berapa? Coba. 400. Benar sekali, 400. Nah, kemudian untuk mencari Q2, apa yang kita masukkan? Harga P yang mana? Coba. 100 ditambah berapa? 3 dikali berapa? 120. Nah, hasilnya berapa? Coba. Hasilnya 460. Benar sekali, 460. Nah, kemudian P1 sama P2 sudah ada belum? Sudah. Q1 sama Q2 nya sudah ada belum? Udah ketemu? Udah. Jadi sekarang kerjaan kita bagaimana? Kerjaan kita apa? Nah, untuk mencari elastisitas penawarannya. Nah, jadi untuk mencari elastisitas penawarannya, yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah elastisitas penawaran
untuk mencari elastisitas penawaran itu adalah sama dengan delta P. Anggap aja ini delta ya Mbak ya, segitiga ya Mbak ya. Boleh? Boleh Mbak? Boleh ya, anggap aja ini ya. Nah, delta P dibagi dengan delta Q. Ya, oke. Kemudian kita masukkan apa? Kita masukkan untuk mencari delta P. Bentar. Sepertinya saya terbalik ini Mbak. Saya terbalik nggak Mbak? Coba. Delta Q per delta P atau delta P per delta Q? Coba. Yang mana yang betul? Delta P per delta Q atau delta Q per delta P? Kebalik, benar sekali. Kebalik ya Mbak ya. Jadi kalau sudah kebalik kita apain? Kita hapus. Oke. Ada aja ya. Oke, jadi begini aja ya. Oke. Delta Bentar deh. Oke, kembali delta Q per delta apa tadi? Per delta P. Oke, jadi kita tinggal masukkan apa? Ya udah, kita tinggal masukkan harganya saja gitu kan. Untuk mencari delta P, delta Q apa? Q1 dikurang dengan berapa? Oh, salah. Maaf. Itu untuk mencari elastisitas penawaran. Nah, delta Q per delta P kemudian itu dikalikan dengan, maaf ya, saya lupa rumusnya. Saya kira untuk mencari fungsi penawarannya. Tunggu ya. Jadi, ketika kita sudah menemukan nilai P sama nilai Q, maka yang harus kita cari itu adalah elastisitas penawarannya. Nah, rumus untuk mencari elastisitas penawaran adalah delta Q per delta P dikalikan dengan P1 per Q1. Sekali lagi, delta Q per delta P dikalikan dengan P1 per Q1. Ya, dikalikan dengan P1 dikalikan dengan Q1. Nah, jadi kita tinggal memasukkan apa? Kita tinggal memasukkan harganya. Yang pertama, delta Q-nya atau perbandingan antara Q1 sama Q2. Itu berapa perbandingannya? Q1 sama Q2 perbandingannya apa? Delta Q-nya berapa? Coba. Q1 sama Q2. Selamat malam, Mbak. Bisa dengar suara saya? Iya, selamat malam semuanya. Q1 sama Q2. Delta P-nya berapa? Delta Q-nya berapa? Sangat jelas. Oke. Yeah. This is the first meeting for us. Hari ini adalah hari yang pertama untuk kita TTM online. Ya, saya mau memperkenalkan diri saya. Berapa, Mbak? Nama saya Delta Q-nya berapa? Saya Sri Handayani Gultom. Nah, saya masih bertanya ini kan Mbak, saya masih bertanya tentang delta Q-nya gitu, belum dibagi apa-apa gitu. Nah, untuk mencari delta Q-nya itu kan kita harus tahu antara Q1 sama Q2. Nah, delta itu maksudnya situ adalah selisih antara Q1 sama Q2. Nah, selisihnya di situ berapa, Mbak? Coba. 60, benar sekali 60. Jadi 60 berapa? 60 per delta P-nya berapa? Delta P-nya berapa? Writing-nya kita mulai hari Kamis
Dan readingnya kita mulai hari ini. Delta P-nya berapa? 20. Dan Nah, waktunya 20. Kemudian dikalikan berapa, Mbak? Kemudian dikalikan berapa? sampai jam Coba. 12. Kemudian itu dikalikan berapa, Mbak? Oke. Nah, Miss mau tanya kalian semua sama mbak-mbak sekalian, dengan waktu Selasa Itu dan dikalikan Kamis, berapa, Mbak? Ada yang 100. 100 per berapa? 100 per berapa? Atau kita boleh nego lagi? 100 per 400. Oh, sudah. Nah, hasilnya berapa? Ada yang berhalangan yang lainnya? Hasilnya berapa? Semuanya udah bisa ya? Gak ada masalah kan, Mbak ya? Oke. Ini bukan hasilnya. Ya. Oke. Nah, Ini bukan hasilnya. Coba. Miss mau manggil kalian satu persatu. I want to call your name here. So, the first one, Anggun Miranti Eka. Mbak Anggun, hadir hari Ini bukan. present? Coba. Benar nggak yang saya taruh itu? Mbak Anggun, present hari ini? Ada? Benar nggak, Mbak, yang saya taruh? Coba. Oh, nggak ada. Oke, berarti Mbak Anggun hari ini nggak ada ya. Oke, yang kedua mungkin belum. Kalian ada sekitar 15 orang. Coba. Benar nggak? Mahasiswa Ayo. 15. 60 per 20 dikalikan dengan 100 per 400. Itu benar nggak saya taruh kayak gitu-gitu? Oh, kalau pakai Coba hitung lagi, Mbak. semester Benar awal nggak? belajar mahasiswa. Benar nggak hasilnya 6 per 8 saya kasih ini? Coba. Tapi nggak bisa masuk memang. Kenapa bisa tuh dapatnya 7,5 itu, Mbak? Dari mana jalannya coba? Ayo, Kapasitasnya hitung kan dulu, sangat hitung dulu. kecil. 0,75. Kapasitasnya sangat kecil. Iya, Jadi yakin, Miss Mbak? aja Yakin nggak Mbak bisa Amini? masuk. Iya, yakin, ya. Iya, itu dia. Mbak Riri yakin Mbak 7,5, Mbak? Nggak salah hitung, Mbak. Jangan menggunakan HP. Oke, Mbak Dewi Kelebihan Susanti 0. hari ini hadir. Kalkulat. Oh, jadi jangan dikalikan ini ya. Oke. Jadi hasilnya itu adalah 0, setelah saya sederhanakan dia menjadi 6 per 8. Nah, 6 per 8 itu sama dengan berapa? Kusniawati hari ini hadir. Nanti bagi-bagi ya, Mbak. Mbak Wul, Iya. kapan-kapan kirim makanan ya, Mbak. Makan-makan aja Nggak ada terus ya? kerjanya. Ada present. Oke, jadi hasilnya adalah 0,75. Oh, ini Mbak Elis ini di mute ini. Oh, aku nggak butuh pertanyaannya, Mbak ya. Aku nggak butuh Iya, pertanyaan, iya. aku butuh Iya, aksi Pak, ya, gitu. Pak, ya. Akan di sini Saya ada butuh 12 aksi. orang, cuma dia kena mute dia nih. Nggak bisa dengar dia. Oke. Oke, Ada yang mau Mbak- ditanya di sini? Mbak Etik Nurhalimah present. Oke, present. Yang selanjutnya Mbak Ike Linde- Ada yang mau ditanya di sini, Mbak? Dari nomor 5 ini. Present ya. Oke. Meo. Thank you. Oke, Meo lah. Jadi jawabannya yang paling benar apa? Selanjutnya Mbak Jumaro Yang paling benar jawabnya apa? itu present nggak? Balik Oh, soal. Mbak Jumaro. Oh iya, saya lupa. Dia kondisi Oke. Ini yang Kemudian paling benar jawabnya apa? Meliani apa Meliani? Lupa, Yang sorry. present. D. Ya, jawabnya adalah dodol D. Gitu. Tapi dia dengar kok ini. Halo Mbak Meliani, dengar nggak? Dengar. Oke. Ada yang mau ditanya dari perhitungan yang tadi? Atau ada yang sulit? Coba. Nggak tahu, Mbak. Saya juga bingung ini, Mbak. Present. Oke, present. Selanjutnya, Jangan Mbak lupa Mufia. lagi, Mbak ya. Pokoknya ini jangan lupa lagi. Ini sangat sederhana perhitungannya loh. Ini jauh lebih gampang ketimbang akuntansi. Makanya Mbak, jangan mau dikalahkan Saya nggak sama tahu. usia gitu. Nama cantiknya saya nggak tahu, cuma nama di catatan. Saya juga udah tua, Mufia. Mbak. Ini Mbak atau masih Mufia? Itu Mas apa Mbak? Mbak ya.
Oke. Oke. Oh iya, sekarang Mas Muhammad Nanti Ulumuddin, kalau nanti yes. kedepannya itu jangan pakai kancing-kancing lagi ya Mbak Amini. Yang penting teorinya dipahami, gitu aja. Teori dipahami, Ulumuddin, insya Allah Muhammad semuanya itu akan Ulumuddin, bisa dijawab. Faisal, Makanya Absonya. ketika saya Oke, menanyakan belum. pertanyaan, jangan dijawab dengan jawaban Oke, yang nah kalian Mbak pilih A, B, C, D Sri yang atau D sama gitu dengan kan. saya namanya Tapi Mbak tolong Sri. ketika saya sedang menanyakan teorinya, Mbak Sri belum masuk ya. Saya lihat itu Mbak bukan Sri Ibu kayaknya belum Mantili masuk Mbak, deh. maaf ya atas suaranya gangguannya ya Mbak ya. Halo, present. Who is this? Ini Mas Muhammad Ulumuddin. Oke, halo. Good evening, Mas. Oke, nomor, Good evening, Mas. iya Mbak, iya. Maaf ya Mbak. Tapi suara saya masih jelas kan Mbak? Halo. Oke, terima kasih. Nah, jadi nomor 6 masih ingat nggak ini caranya gimana? Nah, ini juga udah pernah kita bahas ini. Coba. Coba kerjain lagi 5 menit ya, 5 menit. Udah loh, aduh, udah. Ini juga apa ini? Keseimbangan pasar. Coba lagi, hitung lagi yuk. Coba usaha dulu. Nggak ada kata sulit loh Mbak. Kalau belum berusaha jangan bilang sulit, ya. Mhm. Coba. Ayo kerjain dulu yuk, 5 menit ya. Coba cari dulu, entah googling, entah bukunya dibuka-buka lagi. Tuh, coba. 5 menit, 5 menit. Nomor 6. Nah, saya kasih ininya ya, saya kasih ininya dulu. Kata apanya? Clue-nya. Nah, yang pertama yang harus kalian cari di sini adalah untuk mencari key S-nya. Nah, key D-nya di sini kan sudah ada, yaitu key sama dengan 80 kurang 2P. Nah, gitu. Jadi untuk mencari kalian yang pertama harus kalian lakukan adalah untuk mencari key S-nya atau penawarannya. Karena untuk mencari keseimbangan pasar adalah key D sama dengan key S. Nah, gitu. Jadi kalian harus mencari QS-nya. Nah, di sini antara P1 sama P2, Q1 sama Q2 itu sudah dicantumkan di sini. Di sini sudah dicantumkan. Jadi kalian tinggal menghitung saja gitu. Coba. Coba untuk mencari QS. Apa? Fungsi penawaran. Untuk menentukan rumus fungsi penawaran itu apa? Coba. Ini yang jelas nggak ada di buku ini Mbak, nggak di semester 5, nggak semester 5 atau semester 6 Mbak. Yang jelas ini di ke semester 1 atau 2 atau 3 4 itu. Pokoknya ini nggak di semester terakhir ini deh. Coba hitung dulu.
Jawabannya A, nebak aja atau benar-benar dihitung. Ayo. Mbak Amini, nebak aja atau benar-benar dihitung? Emang ada? Coba kirim saya linknya. Lagi ngerjain soal, Mbak. Nomor 6, silahkan dikerjain, Mbak. Berarti Mbak Amini nggak menghitung ya, Mbak? Berarti di copy paste ya, Mbak, ya soalnya ya, Mbak. Halo. Halo, selamat malam, Mbak. Halo. Halo. Ya, saya minta maaf ya, Mbak. Ini linknya saya nggak tahu nih kenapa ini tiba-tiba mati. Ya, semua bisa dengar saya kan? Iya. Ini sering terjadi seperti ini, iya. Saya nggak tahu nih kenapa semester lalu kok saya mengajar seperti ini juga. Oke, kita lanjutkan lagi ya, Mbak ya. Saya mau panggil Mbak Sri Miarsi, present nggak? Oke, nggak. Oh, nggak bisa masuk ya. Oke, nah selanjutnya Mbak Sulinda Minasari, present. Oke. Nah, Mbak Sunarmi, present. Mbak Sunarmi, saya lihat di jadwalnya di schedule itu ada Sunarmi. Ini ada Sunarmi. Iya, Mbak Sunarmi. Ada ini
masuk dia, Mbak Sunarmi masuk. Iya, nggak ada suaranya, tapi dia masuk attendance. Dia masuk attendance kok, cuma nggak. Mungkin dia di mood dia itu, makanya harus dibuka tuh loudspeakernya. Ya, kenapa Mbak Ana? Loudspeakernya Kenapa harus Mbak? dibuka. Udah ketemu? Iya. Yakin dicari, bukan kayak Mbak Amini. Oke, selanjutnya Mana ini Mbak Amini? Mbak Yuli Armani Ngira-ngira. Raisa, oke. Mbak Oke Zela ya. Teresia. Ya, tapi sekalipun Mbak Amini itu saya apresiasi juga usahanya Mbak ya. Setidaknya Mbak Amini tidak hanya menunggu-nunggu saja, tapi ada usahanya untuk mencari ya. Tapi ini apanya Mbak? Jangan lupa ya Mbak ya, jangan hanya sekedar udah dapat, udah benar. Ya udah, ngapain lagi diingat? Tapi jangan seperti itu Mbak ya, tapi berusahalah untuk mengingatnya Mbak ya, baca-baca, pahami pembahasannya Mbak Yamini ya. Mbak Ika present. Ya Mbak ya. Oke, Mbak Meliani present. Oke, Mas Solihudin present. Oke. Benar. Jadi yang pertama seperti yang saya katakan tadi, yang perlu kita cari pertama itu adalah untuk mencari persamaan atau fungsi penawarannya. Kenapa fungsi penawarannya? Karena di sini statusnya itu adalah kita untuk mencari titik keseimbangan pasarnya. Nah, di sini kan untuk mencari titik keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS. Nah, untuk QD atau fungsi permintaan itu sudah ada, yaitu 80 dikurang 2P. Jadi yang harus kita cari itu adalah untuk mencari QS-nya. Nah, jadi yang pertama ya. Halo. Yang pertama, Jumaro. Mbak Nah. Jumaro ya? dari soal ini apa yang telah kita ketahui? Coba, apa yang telah kita ketahui dari soal ini? Apa yang telah kita ketahui? P1. P1-nya berapa? Oke. P1, P2, Q1 sama Q2 udah dikasih tahu belum? Ada nggak dikasih tahu harganya berapa? Sekali lagi, Dikasih tahu nggak? Saya mau memperkenalkan nama saya. Oke. Nama saya Misri. Jadi P1 itunya Saya berapa akan Mbak? bersama kalian di ring 1 dengan writing 1. P1-nya berapa? Saya adalah 900. mahasiswa S2 di National Chiai University. Kemudian kalau Mbak dan Mas tahu, P2-nya kota Chiai bagian selatan Taiwan. P2-nya berapa? Saya tinggal di sana dan kuliahnya di sana juga. Oke, nah sekarang saya mau P2-nya berapa Mbak? Kalau 1000. asal-usul Benar saya sekali, dari 1000. ya, saya dulu tinggalnya dari Medan dan 1000. saya kuliahnya Kemudian di apa lagi yang kita Chiai. ketahui Kota setelah Chiai. itu? Q1-nya berapa? Iya, dekat Tainan, dekat Q1-nya Tainan. berapa Mbak? 450. Iya, Kemudian boleh. Q2-nya Bisa berapa? dilihat petanya ya Mbak ya dengan Mas. Q2-nya berapa? Oke, 500. kalau nggak tahu Nah, Chiai itu dekat banget Setelah sama dari Tainan. sini kita akan mencari yang namanya Dekat fungsi banget. permintaan. Dari Nah, Tainan itu, untuk mencari fungsi Tainan permintaan, ke Chiai itu naik rumus train yang lokal itu hanya 45 mencari saking dekatnya. fungsi 45 menit. permintaan Ya, saking dekatnya Pak. sama dengan untuk mencari fungsi penawaran. Nah, Oke. di mana rumus untuk mencari fungsi permintaan maupun penawaran itu yang pertama harus kita cari adalah, yang harus kita lakukan adalah P dikurang dengan P1, P dikurang dengan P1 per atau dibagi P2 dikurang dengan P1 sama dengan Q dikurang dengan Q1 per Q2 dikurang dengan Q1. Nah, setelah dari sini yang harus kita lakukan apa? Memasukkan nilai-nilainya. P dikurang dengan P1-nya berapa tadi Mbak? P1-nya tadi berapa Mbak? Coba.
P1-nya tadi berapa? 900, benar. P1-nya 900 dibagi P2 dikurang P1 katanya, berarti 1000 dikurang dengan berapa? 900. Nah, sama dengan berapa? Q dikurang dengan berapa, Mbak? Q-nya berapa? Q1-nya berapa? Ya, halo. 450 per Q2-nya berapa? Q2-nya 500 dikurang 450. Nah, setelah itu P dikurang dengan 900 per 100 sama dengan Q dikurang Q dikurang 450 per berapa? 50. Nah, setelah ini apa yang terjadi, Mbak? Kalau udah kayak gini apa yang terjadi? Adalah yang namanya perkalian. Perkalian apa? Perkalian apa, Mbak? Perkalian silang bukan? Perkalian silang. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana mengalihkan ini, Mbak? Coba. Bagaimana mengalihkannya, coba? Oke, jadi yang harus kita lakukan P dikurang 900 per 100 itu kita kalikan dengan Q dikurang 450 per 50. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah 100 apa? Apa namanya itu? Coba. Coba. Kayak mana? Oke, halo. Dan tahu? Oke. Halo. Ini ya. Jadi yang pertama Saya kita sudah kalikan kirimkan adalah di 100 chat kita mengenai schedule of learning 100, hari ini. Silakan 100. diikuti, Mbak Ayo. Aduh. Gimana sih ini? Oke. 100 Q. Ini kurang atau tambah? Kurang atau tambah? Kurang atau tambah, coba. Yang kita kalikan pertama 100 dikali Q dikurang 450. Kurang berapa, Mbak? Rp45.000 sama dengan, ayo kemana lagi? 50 P, pas nggak? 50 P kurang atau tambah? Ya, kurang ya, Mbak ya. Dikurang. Mana sih ini? Tunggu. Oke, dikurang. Ya. Halo. Halo, Gimana Mbak. sih? Oke. Dikurang 45.000. Nah, kalau begini bagaimana, Mbak? Kalau sudah bagi kayak gini bagaimana? Kita kumpulkan yang sejenis. Kita akan menyatukan yang namanya sejenis. Berarti 100 Q sama dengan berapa, Mbak? Sama dengan berapa? 50 P dikurang 45.000. Ini dia pindah tempat, Mbak. 50 P dipindah tempat dia jadi positif. Nah, jadi pindah tempat dia menjadi positif. Jadi dia menjadi tambah 45.000. Nah, negatif 45.000 ketemu dengan positif 45.000 menjadi innalillahi
artinya kosong, jadi mati, habis ya Mbak ya. Jadi 100 Q sama dengan 50 apa Mbak? 50 P. Jadi setelah ini masih bisa nggak kita kesederhanakan Mbak? Masih bisa nggak kita sederhana? Masih bisa dong, karena ini terlalu besar ya kan, masih bisa. Jadi hasilnya berapa Mbak? Kalau kita sederhanakan jadi berapa coba? 0,5 ya. Jadi itu dibagi berapa coba? Dibagi berapa lah itu supaya 0,5? Yakin dibagi 5? Coba dibagi berapa lah itu 0,5? Dibagi 100. Nah, berarti Q sama dengan berapa Mbak? Q sama dengan 0,5 P. Sudah? Q sama dengan 0,5 P. Berarti QS-nya sama QD-nya kita sudah ketemu, ya kan? Kita QD-nya sudah kita ketemu. Jadi kita tinggal memasukkan kepada persamaan QD sama dengan QS. Benar nggak? Ini tinggal kita memasukkan kepada persamaannya, gitu kan Mbak ya. Jadi QD-nya tadi berapa Mbak? Jadi QD-nya tadi berapa? Persamaannya berapa tadi di sini? Persamaan QD-nya berapa tadi? Coba. 80 kurang 2P. Berarti di sini adalah 80 rapat banget ya, tunggu ya, terlalu rapat, nggak nampak nanti. Oke. Nah. 80 dikurang 80 dikurang 2P sama dengan berapa Mbak? Sama dengan 0,5. Makanya Mbak, nanti kalau ini saya upload ininya kan, soalnya kan di grup, nanti kan biar nggak kayak gini lamanya, nanti kalian bahas ya. Oke, jadi tinggal masukkan harga. Kalau udah kayak gini diapain Mbak? Kalau sudah seperti ini diapain? Kalau sudah seperti ini diapain coba? Yang sejenis, benar sekali ya. Berarti minus 2. Nah, selesai soal ini kita istirahat ya Mbak ya. Kita ketemu lagi nanti ini minggu depan. Selesai ini dulu deh. Oke. Berarti minus berapa Mbak? Minus 2P sama dengan tambah atau kurang? Tambah atau kurang Mbak? Tadi 0,5 itu kan positif. Jadi berapa? Dikurang nggak? Tambah nggak? Tambah atau kurang? Ayo. Benar sekali, dikurang ya. Dikurang 0,5 P. Mana sini? 0,5 P. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Jadi positif atau negatif? Ayo. Jadi positif atau negatif? Pindah tempat dia. Negatif. Ya, jadi minus 80. Setelah itu berapa hasilnya coba? P-nya jadi berapa? P-nya jadi berapa? Ayo coba. Negatif berapa? P-nya jadi negatif berapa? Negatif 2,5. P sama dengan minus 80. Berarti P-nya berapa Mbak? Berarti P sama dengan minus 80 dibagi dengan minus 2,5. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 32, benar sekali, 32. Jadi P-nya kita dapat sudah 32. Jadi untuk mencari Q-nya berapa? Nah, jadi untuk mencari Q-nya gampang aja, tinggal memasukkan kepada salah satu
persamaan tersebut. Bisa kepada ke fungsi permintaan, bisa juga ke fungsi penawaran. Nah, kalian mau masukkan kemana, fungsi penawaran atau fungsi permintaan? Kalian mau dimasukkan kemana, fungsi penerimaan atau fungsi penawaran? Ayo. Penawaran, kita masukkan kepada fungsi penawaran. Q sama dengan berapa? 0,5 P. Jadi berarti Q-nya berapa? Q sama dengan 0,5 lebih hadon 0,5 dikalikan berapa, Mbak? Dikalikan dengan 32. Dikalikan dengan 32, hasilnya berapa? Q sama dengan Q-nya berapa? 16. Ada jawabnya nggak? Berarti titiknya adalah PQ. Berarti titiknya adalah 32 sama 16. Jadi jawabnya apa? Yang E kah atau yang A? Coba. Oh, yang E kah atau yang A? Coba. Sorry. Yang E kah atau yang A? Yang lain. Coba. Oke, jadi jawabnya adalah A ya. 16,32. Jadi titik koordinatnya adalah 16 sama 32. Ya. Koordinat adalah 16 dan 32. Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, ini nanti saya upload ini ke grup. Silahkan, nanti berarti kita sudah selesai sampai nomor 6. Dan nomor 7 sampai selanjutnya tolong dikerjakan, Mbak ya. Nah, kalau untuk koordinat di sini, kalau untuk koordinat kita bukan mengikuti PQ, Mbak, tapi menjadi QP. Kita dibalik ya, Mbak ya, Mbak Lili ya, Mbak Lala ya. Itu menjadi dibalik. Nah, jadi nanti untuk nomor 7 sampai selanjutnya tolong kalian kerjakan. Nanti baru minggu depan kita masuk itu kita tidak perlu lagi untuk mencari-cari jawabannya, tapi langsung sudah menjadi masuk kepada teorinya ya, Mbak ya. Oke, ada yang mau ditanya? Sila, kalau yang ada mau bertanya silakan ditanya. Kalau enggak kita akhiri. Nanti ini saya upload ini. Oke, jadi selamat beristirahat Mbak semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Dan tolong dikerjakan soalnya ya Mbak ya. Jadi fokusnya kalian Mbak ini semuanya itu adalah mengerjakan soal, jangan yang lain-lain lagi ya Mbak ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat.